Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusuf Bahtiar. Saya akan menjelaskan materi tentang tes cepat molekuler atau TCM. Yang pertama, pengertian. TCM atau tes cepat molekuler adalah metode deteksi molekuler berbasis nested real-time PCR yang digunakan dalam pemeriksaan tuberkulosis atau TB. Penggunaan TCM menjadi prioritas pemeriksaan TB karena beberapa kelebihan seperti sensitivitas tinggi, cepat, dan dapat mendeteksi serta simultan adanya bakteri MTB dan resistensi terhadap rifamycin yang merupakan salah satu obat anti-tuberkulosis yang paling sering digunakan. Selanjutnya, fungsi. Fungsi TCM adalah mendeteksi adanya infeksi TB dalam tubuh pasien yang lebih kurang 2 jam, yang lebih praktis dibandingkan dengan pemeriksaan mikroskopis yang memeriksa kuman pada dahak pasien dan membutuhkan waktu 6-8 minggu untuk mendapatkan hasil. TCM dapat mendeteksi bakteri MTB dan resistensinya terhadap rifamycin yang merupakan obat yang sering digunakan untuk mengobati tuberkulosis atau TB. Spesimen yang dapat diperiksa oleh alat TCM adalah spesimen yang dapat diperiksa alat tes cepat molekuler, yaitu dahak, baik yang didapat dengan berdahak langsung atau dengan diinduksi. Untuk TB ekstrak paru menggunakan spesimen sesuai dengan lokasi infeksi. Selanjutnya, bagian-bagian dan fungsi alat tes cepat molekuler. Ini adalah contoh gambar. Bagian dan fungsi. Yang pertama, alat Gen Expert System. Alat ini merupakan alat khusus yang sudah terbukti unggul dan akurat dalam memberikan hasil pemeriksaan TCM. Yang kedua, perangkat PC atau komputer dan perangkat lunak atau software. Alat TCM memerlukan perangkat PC atau komputer dan perangkat lunak atau software untuk menjalankan pemeriksaan. Yang ketiga, cartridge, pengumpulan spesimen. Alat ini digunakan untuk mengumpulkan spesimen dahak dari pasien. Keempat, komponen miscelasi. Komponen ini digunakan untuk mencampurkan spesimen dengan reagen pemeriksaan. Bagian yang kelima, komponen reagen pemeriksaan. Komponen ini digunakan untuk mengaktifkan reagen pemeriksaan dalam pemeriksaan TCM. Komponen reagen deteksi. Komponen ini digunakan untuk mendeteksi molekul bakteri MTB dan resistensi terhadap rifamycin dalam pemeriksaan TCM. Dan terakhir, komponen reagen kontrol. Komponen ini digunakan untuk mengontrol kualitas pemeriksaan TCM. Selanjutnya, cara penggunaan. Pertama, pengumpulan spesimen. Kedua, pengolahan spesimen. Spesimen dahak harus diproses dengan cara yang tepat dan benar, seperti menambahkan buffer dan diinkubasi selama 15 menit, lalu diambil dengan pipet khusus dan dimasukkan ke dalam cartridge. Ketiga, pemeriksaan TCM. Setelah spesimen dahak diproses, maka spesimen diperiksa menggunakan alat TCM seperti Gen Expert System. Dan keempat, pengujian resistensi. Jika spesimen dahak positif, maka perlu dilakukan pengujian resistensi terhadap rifamycin yang merupakan obat anti-tuberkulosis yang paling sering digunakan. Kelima, penanganan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan TCM harus disimpan dan disertifikasi dengan tepat serta dilaporkan kepada pihak yang tepat. Keenam, pengendalian kualitas. Harus ada pengendalian kualitas pemeriksaan TCM seperti menggunakan standar gold, standar proporsi hasil untuk menjamin kualitas hasil pemeriksaan. Ketujuh, ada pengendalian keselamatan. Harus ada pengendalian keselamatan pemeriksaan TCM seperti menggunakan alat khusus dan menjaga kebersihan alat dan lingkungan. Dan terakhir, monitoring dan evaluasi. Harus dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan alat TCM setiap bulan, serta menentukan standar minimal penggunaan alat TCM. Dan topik terakhir ada kalibrasi. Kalibrasi alat TCM. Alat TCM perlu dipasang kalibrasi setiap tahun dengan expert check seperti yang ditentukan dalam standar prosedur operasional. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.